lengkap. Kemudian di kala 2 mulai pembukaan lengkap sampai bayinya keluar. Kala 3 setelah bayi keluar sampai pengeluaran plasenta. Ya, kita langsung ke kala 1 dulu ya. Bu, selamat pagi. Emang benar ini dengan Ibu Sabrina ya, bisa disebutkan tanggal lahirnya Bu? 8 September 1990 ya. Oke, Ibu Sabrina masih mulus ya Bu ya, gimana perutnya? Tengah-tengahnya semakin terasa, semakin sering apa bagaimana? Makin sering ya. Saya mau memeriksa perkembangan proses kelahirannya Ibu. Nanti mau dilihat pembukaannya, tapi sebelum saya periksa ya, nanti tangan saya kan masuk ke dalam ya. Nah, saya bersihkan dulu kemaluannya Ibu. Gitu ya Bu? Oke, di kala 1 ini kita mau melakukan apa? Pemeriksaan dalam ya, memantau perkembangan proses persalinannya. Yang pertama kita melihat apa dulu? DJJ ya. Kalau DJJ teman-teman prakteknya menggunakan Doppler ataupun endoskop juga? Dua-duanya. Endoskop iya, Dopplernya iya. Ya, sudah bisa membedakan ya cara mengukur DJJ kalau menggunakan manual? Sudah. Bisa. Ya, waktu kita mendengarkan kita menghadap ke ibu atau membelakangi? Ke ibu. Menghadap ke ibu. Untuk membedakan antara ususnya ibu dengan DJJ bagaimana? Ditempatkan di punggung. Cari ya, karena yang paling kuat terdengar di daerah punggung. Yeah. Nanti harus dilakukan dulu pembukaan punggung kiri. Apakah punggung saja? Punggung saja. Punggung, kemudian di sekitar umbilikusnya ibu kan? Ya. Setelah itu kita niteni itu bising ususnya ibu atau DJJ bagaimana caranya? Beda suara. Saat kita mendengarkan endoskop, tangan kiri kita pegang di mana? Tidak dipegang. Memegang detak jantung ibu. Nadinya ibu. Nadinya ibu. Ya. Kenapa sambil kita pegang nadinya ibu? Karena DJJ-nya janin itu 2 kali DJJ-nya ibu. Kalau bising usus berapa normal? 5 sampai 30 kali. Lambat kan? Jadi supaya kita biar tahu ini DJJ atau apa namanya? Bising usus ya tadi. Kalau DJJ lebih cepat 2 kali dari nadinya ibu. Bu, saya mau mendengarkan DJJ-nya dulu ya. Sambil kita raba pergelangannya ibu, kita mendengarkan ya. Kita lewat dulu. Oh, ternyata punggung kanan. Ya, di sekitar umbilikus kita dengarkan sambil memegang tangannya ibu. Ya, normalnya berapa DJJ? 120 ya 140. Oke, DJJ 140 kali per menit. Setelah DJJ kita melakukan pemeriksaan dalam. Ya, pemeriksaan dalam nanti sebelum kita melakukan kita vulva hygiene dulu ya. Kita pasang dulu underbagnya. Bu, permisi ya. Setelah itu kita siapkan alat-alatnya, ada bengkok, handspoonnya, steril, ya, ada instrumen. Di sini isinya ada pinset sama setengah koker, ya. Pinsetnya itu pinset yang anatomis ya, bukan kirurgi. Kemudian setengah koker ini untuk amniotomi. Apa itu amniotomi? Untuk memecahkan Air ketuban. selaput ketuban ya, bukan air. Kalau air pecahnya gimana? Selaputnya nanti disenggol menggunakan ujungnya ini ya. Terus kapasnya adalah kapas sublimat ya. Kapas sublimat itu lebih besar dari kapas injeksi ya, jadi dia lebar-lebar. Ini kita siapkan 5. Saat melakukan vulva hygiene kita dari mana ke mana? Dari luar dulu apa dari dalam dulu? Luar. Ya, labia mayora dulu dari atas ke bawah, minora ya, kemudian dari klitoris sampai ke perineum ya. Kemudian ada parental ya. Pinsetnya buat apa nanti? Ya, saat kita mau hygiene kita boleh menggunakan pinset ataupun tangan ya, terserah. Tapi harus yang satu steril, yang satu kita on kan ya.
kita cuci tangan 6 langkah dulu. Hafalkan cuci tangannya. Setelah cuci tangan kita menggunakan handscoon steril ya. Setelah ini udah kuliah lagi nggak? Tidak. Kalau mau lanjut lagi juga boleh ya. Kita dekatkan alat-alatnya. Yang paling dekat dengan ini adalah bengkoknya ya, supaya nanti kalau ada darah yang keluar tidak terkontaminasi semuanya. Ingat cara membuka ke instrumen ya, dimiringkan. Lalu kita komunikasikan ke ibu ya. Bu, ini saya mau melakukan pemeriksaan dalam, tapi sebelum jari saya masuk nanti saya bersihkan dulu. Ya, tangan kiri buka di atas, kemudian tangan kanan kita melakukan vulva hygiene ya, dari labia mayora dulu, dari atas ke bawah. 1 kali usap dibuang. Setelah kanan, sebelah kiri kita ke kanan, gantian ya. Kapasnya tidak boleh berulang. Lalu minoranya, kemudian minora lagi, terakhir dari atas ke bawah. Jadi teman-teman ini nyiapkannya sebenarnya cukup 5 kapasnya ya. Setelah kita melakukan vulva hygiene, kita melakukan pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam menggunakan 2 jari ya. 2 jarinya ini nanti kita menyusur di vulva yang bagian bawah ya. Jari telunjuk dulu masuk. Bu, saya mulai melakukan pemeriksaan ya. Jadi saya masuk ya. Nafas, tarik nafas. Kalau misalnya nyeri sedikit, tolong ditahan dulu ya. Permisi ya Bu ya, tangan kita masuk yang tengah, kemudian jari telunjuk kita menyusuri jari tengah yang sudah masuk ya, seperti ini. Ketika sudah di dalam baru dibuka ya, jadi tidak buka dari awal langsung masuk, sakit. Jadi ini dulu masuk begini di vulvanya yang bagian bawah masuk, kemudian jari telunjuk menyusur, dibuka di dalam ya. Nah, saat kita melakukan pemeriksaan dalam, yang kita lihat ada 4, yaitu apa? 1. Halo, apa yang dilihat? PT. Dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi serviks. Dilatasi serviks itu apa? Apa? Pembukaan serviks ya. Kemudian apa lagi? Pembukaan 10, pembukaan lengkap. Kemudian apalagi setelah dilatasi atau pembukaan? Serviks itu saat proses persalinan dia membuka dan menipis ya, penipisan serviks atau efisement. Efisement didokumentasikan angka berapa sampai berapa? 0 sampai 100 ya. Ketika kalau 1 sudah hampir selesai ya, bahkan sudah mau selesai, di situ efisement sudah 100%. Jadi pembukaan lengkap, penipisan 100%, kemudian presentasinya ya. Presentasi apa? Presentasi kepala. Selain itu selaput ketuban. Selaput ketuban belum pecah ya, sehingga kalau pembukaannya sudah lengkap, penipisannya sudah 100%, kita boleh melakukan pemecahan selaput ketuban. Namanya apa? Namanya apa? Cairan ketuban itu apa namanya? Amnion. Berarti kalau kita memecahkan selaput ketuban namanya apa? Amniotomi ya. Dilatasi 10, efisement 100%, presentasi kepala, selaput ketuban belum pecah ya. Karena pembukaan sudah lengkap, penipisan sudah 100%, presentasi juga sudah kepala, kita lakukan amniotomi ya, yaitu dengan alat namanya setengah koker. Cara memegangnya seperti ini ya, jadi ujungnya ini kita lindungi supaya tidak mencederai
vaginanya ibu ya. Jadi kita masuk menyusur ya lewat pinggir, kemudian begitu sudah di dalam kita senggol sedikit selaput ketubannya. Oke, begitu pecah cairannya merembes keluar, jadi masuk, begitu masuk kita senggol sedikit ya. Sudah selesai di kala 1 ya. Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan, pembukanya sudah lengkap, mulut rahimnya sudah nipis, kepalanya juga sudah di bawah, Bu, sudah mapan. Tadi selaput ketubannya belum pecah, supaya mempercepat proses pengeluaran bayinya tadi sudah dipecahkan ya, biar kenceng-kencengnya semakin sering. Nah, setelah ini ibu boleh ngeden. Kalau misalnya ada mules, perutnya terasa kenceng-kenceng lagi, ibu boleh ngeden. Tapi kalau tidak ada mules-mules, tidak ada kenceng-kenceng, ibunya tidak boleh ngeden ya. Nanti kalau ibunya ngeden dipaksa, kemaluannya bisa robek ya, robeknya malah besar nanti. Kalau nggak ada kenceng-kencengnya, ibu istirahat, boleh makan, boleh minum ya. Ini KIE kita tuh ya. Karena kalau ibunya terlalu semangat, dia tidak KIE seperti itu, nggak ada kontraksi pun ibunya ngeden tuh ya. Bisa ruptur di sini, bisa prolaps juga uterinya. Prolaps itu dia keluar ya. Nah, sudah di kala 1. Kalau sudah ya, kapasnya kita buang ke tempat sampah. Kemudian alat-alatnya ditaruh di mana? Di cairan DTT ya, desinfeksi tingkat tinggi. Lalu handscoon kita lepas, tapi sebelum dilepas kita tetap masuk di DTT dulu ya. Kita cuci di DTT, setelah itu kita buang ke tempat sampah ya. Kita sudah tidak pakai sarung tangan, kita lanjut ke kala 2. Di kala 2 ini nanti kita pimpin persalinan ya. Oke, kala 2 pindah di sana. Nah, di kala 2 ini ya, untuk persiapan kelahiran bayi, nanti ada kasetnya sama ininya, kondisikan dulu. Duh, AC-nya mati lagi ya. Kala 2 mulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir ya. Di bak instrumen kita siapkan ada ini gunting episiotomi ya. Episi itu sayatan pada perineum ya, dari medial kolateral, dari tengah ke pinggir. Jadi ketika kepala keluar dirasa jalannya itu kurang lebar, kita bisa melakukan epis. Caranya bagaimana? Dari mana ke mana? Yaitu di perineum ini kita gunting dari tengah ke lateral ya, bisa ke lateral sinistra, bisa ke lateral dextra ya, tidak boleh ke bawah. Kalau ke bawah nanti arahnya ke anus ya. Ini gunting epis, kemudian yang melengkung ini gunting tali pusat, lalu ada klemnya itu 2 ya, 2 saja cukup. Ini klem tali pusat ya, ini yang disposable. Kalau yang tradisional itu ada tali ya, tali benang kasur itu dulu menggunakan itu. Lalu ada handscoonnya steril, kita tidak menggunakan yang bersih kecuali nanti kita angkat. Kateter misalnya ibu tidak bisa pipis atau induksi kateter. Kemudian ada kasa ini nanti digunakan untuk membersihkan wajah bayi ya. Kemudian ini untuk bahan penuhnya ya, biasanya kita mengurutkan dari yang pertama sampai terakhir digunakan. Ada baju bayi, ada bajunya ibu, celana dalam ibu dan pembalut, ada handuknya 2, kemudian ada underpad, ada kain, ada apa ini namanya? Celemek ya, untuk APD-nya. Nah,
Oke, dikala dua ini persalinan bayi, ya. Kita pasang dulu underpadnya, ya. Biasanya di ruangan itu sudah otomatis terpasang, ya. Bu, permisi, kita pasang dulu. Kemudian kita pasang kain segitiga, ya. Di bawah perineumnya itu. Nanti saya minta tolong satu orang dorong bayi, ya. Bisa jari, atau kalau di rumah sakit itu kadang kita pakai duk juga bisa, duk yang berlanjut. Permisi ya Bu. Lalu handuk, ya, handuk dua ini yang satu kita letakkan di perutnya ibu, yang satu kita letakkan di tempat kain, ya, yang tidak mengganggu kita melakukan intervensi, ya. Siapkan handuk. Nah, selanjutnya kita cuci tangan lagi, kita menggunakan handscoon steril, ya. Tanda gejala kala 2 apa? Teknus, perjol, pulka, ya, tekanan pada anus, perineumnya menonjol, pulkanya membuka, ya. Selain pembukaan lengkap, 4 poin itu menjadi tanda gejala kala 2. Remote-nya nggak ada ya? Ini berapa sih? Oke. Dan di kala 2 ini, ya, sebelum kita melahirkan kita edukasikan juga ke ibu. Nanti kalau ngejan, ya, ibu pantatnya tidak boleh diangkat. Pantatnya harus tetap di tempat tidur, ya Bu, ya. Terus kalau ngeden matanya dibuka, mulutnya ditutup, ya. Nah, sebelum kita memimpin persalinannya, kita tawarkan juga ke ibu. Ibu mau pipis apa tidak? Mau BAB apa tidak? Kalau mau kita bantu dulu. Jangan sampai waktu kita membantu ternyata dapat bonus, ya, yang keluar tidak DP-nya tapi juga fesesnya keluar. Ya, ini saya buka, ya, biar mudah. Ini pertolongannya. Ya, nanti, ya, secara teori bayi itu kan ketika di dalam dia miring, ya, 45 derajat. Nanti dia akan melakukan putaran paksi, posisi kepala di bawah, kepalanya fleksi. Nah, saat keluar posisi bayi menghadap kemana? Ke bawah, ya. Jadi saat kita menerima bayi keluar itu tangan kita yang kanan ada di bawah perineum, ya, di bawah kain segitiganya. Kemudian tangan yang kiri kita posisinya seperti ini, siap menahan kepala saat kepalanya keluar. Itu, ya. Kita dekatkan alatnya dulu, bengkok jangan lupa. Kemudian Pak instrumen kita siapkan juga untuk memudahkan itu rasa, ya, rasanya untuk membersihkan kepala bayinya, wajah, ya. Nah, Bu, ini kalau ada perutnya yang keceng-keceng, sudah ada rasa nyeri, mules, ya, ibunya ngeten, ya. Tapi kalau nggak ada, ibu istirahat dulu, ya. Oke, Mbak, bisa bantu tolong didorong, ya, didorong bayinya aja, plasentanya nggak usah, ya, plasentanya biar di sini. Nah,
Ayo Bu, ini perutnya kencang ini Bu, mulusnya ada mulus ya. Ayo di ibunya ngeten supaya bayinya juga cepat keluar. Didorong Mbak. Ini posisi harusnya kan menghadap ke bawah ya. Ayo didorong. Kalau susah tangannya sampean begini aja. Tangannya sampai di badannya supaya kepalanya keluar. Oke, good. Nah, tangan kita di bawah menahan perineum, ya. Tangan yang atas di simfisis sambil memegang kepalanya. Ketika kepala sudah keluar, kita membersihkan wajahnya, ya. Kita bersihkan wajah bayi dari dahi sampai ke mulutnya, ya. 1 kali usap buang, jangan diulang-ulang. Nah, sambil kita menahan tangannya, kita cek lilitan tali pusat. Kalau fisiologis tidak ada lilitan, misalnya ada lilitan, kalau lilitan longgar kita keluarkan dari leher ke dikeluarkan, kita lepaskan melalui kepalanya ya. Tapi kalau rapet biasanya kita biarkan keluar dulu, lalu diklaim kanan kiri, kemudian kita gunting, ya. Oke, tidak ada lilitan tali pusat, ya. Bayi akan rotasi eksternal. Ya, rotasi eksternal itu menghadap kemana? Ke samping. Menghadap kemana? Samping. Samping ya. Oke Mbak, miringkan. Bisa ke sana, bisa ke sini ya. Oke, nah kita tetap menahan. Ayo kita tahan perineumnya ibu. Nah, bayinya muter sambil keluar Mbak. Oke, didorong. Nah, kalau bayinya sudah rotasi eksternal, dia keluar. Nanti kita menahannya di kedua parietal bayi, ya, di dahi kiri kanannya. Nah, saya sisipkan. Kalau kemarin kita bahas tentang distosia bahu, ya, ini dilepas saja, perutnya lepas. Nah, kita membahas distosia bahu, bahunya ini nyantol di sini, ya, jadi tidak bisa keluar. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Ya, ada beberapa manuver, ya. Ada yang suprapubic pressure, di situ ditekan perutnya ibu di sini. Harapannya kalau ditekan dia akan bisa keluar, ya, melewati pintu jalan lahirnya. Ya, kalau cuma teknik ini, komplikasinya bayi nanti akan mengalami BPI, brachial plexus injury. Ya, jadi ada kelumpuhan di lengannya. Itu ya, ada juga manuver macrobot itu ya, dengan ini tulangnya yang diregangkan ya, tapi kan bukan wewenang kita di situ. Kadang untuk dokter SPOG pun yang melakukan yang konsultan feto-maternal ya, gitu ya. Nah, karena nanti cederanya kan di ibu juga. Oke, ayo Mbak didorong ya. Ketika keluar ya, ini kita pegang di kedua biparietal bayi ya. Lalu kita siap-siap sebentar. Nanti tangan yang sebelah sini yang bawah kita persiapan menyangga badannya bayi dari kepala sampai ke apa ini? Pantat. Ya, kita siap-siap menerima. Kemudian tangan yang di atas kita menyusuri dari kepala, punggung sampai di kaki. Nanti pegangnya seperti ini. Gitu ya. Yang bawah yang menyangga, yang atas yang menyusuri. Mungkin kalau teman-teman buka video nanti ada istilahnya sanggah susur ya, biasanya kalau di kebidanan tuh bilangnya gitu, ada sanggah susur, tapi sebenarnya itu hanya memudahkan ya untuk 60 langkah APN tadi. Ayo Mbak, minta tolong dikeluarkan ya. Oke, kita menyusuri, kemudian menerima, dan seperti ini ngikatnya. Kenapa? Kalau tidak seperti ini kan licin ya, licin, masih lemes, takut tergelincir, kita juga pakai sarung tangan ya. Nah, kalau sudah keluar, ayo Mbak ditutup lagi, kemudian handuknya dipasang. Kalau sudah keluar, kita letakkan di atas perut ibu, di handuk. Bayinya diandui supaya tidak terjadi apa? Hipotermi, karena dia kedinginan di dalam rahim itu dia anget ya. Sambil kita lihat agar
Apgar itu diperiksa menit pertama dan kelima ya, untuk melihat bagaimana bayinya ini mampu beradaptasi apa tidak. Ya, jadi tidak melihat status kesehatan kedepannya, tapi saat itu mampu beradaptasi apa tidak. Ya, kalau apgarnya menunjukkan asfiksia berat, ya berarti harus segera diresusitasi. Yang dilihat kan warna kulit, kekuatan ototnya, kemudian menangisnya, frekuensi nadinya itu ya. Nah, sambil dilihat apgarnya, kita klaim tali pusatnya dulu ya. Nah, jadi tali pusat itu pada bayi kita klaim kurang lebih 3 cm dari perutnya bayi ya. Kita klaim, kemudian klaim kedua kurang lebih 3 cm dari klaim pertama, kita menyusur seperti ini, kemudian kita klaim lagi. Setelah itu kita gunting menggunakan gunting tali pusat ya, kita gunting di tengah-tengahnya. Nah, setelah digunting ini kan harusnya sudah lepas ya. Nah, lepas. Oke, karena nggak lepas otomatis, jadi saya lepaskan dulu tadinya ya. Nah, sudah lepas kan karena digunting tadi. Yang ini klaim satunya ini masih tetap karena plasenta masih di dalam perut ibu ya. Biarkan begini, kita pasang klaim tali pusatnya ya. Setelah diklaim, klaimnya kita ambil, bayinya kita ganti dengan handuk baru yang kering. Kenapa diganti? Karena handuk yang lama basah, darah, cairan ya. Kalau tetap dibiarkan, coba kalau teman-teman hujan-hujan pakai baju basah kan kedinginan ya, tambah hipotermi, adiknya kita ganti ke handuk baru ya. Kemudian bayinya kita letakkan di dada ibu, di antara payudaranya ibu, yaitu dilakukan IMD supaya mencari putingnya si ibu tadi ya. Kita tengkurapkan di dada ibu itu. Nah, handuknya kita letakkan di keranjang pakaian kotor. Oke, Bu, ini bayinya sudah keluar ya. Setelah ini kita mau melakukan pengeluaran plasenta ya. Sudah, kala 2 selesai. Oke, kita lanjut ke kala 3 ya. Oh, Mas, tolong bayinya dilepaskan. Nah, oke. Ini plasentanya. Panas ya, saya suka. Nah, kan tadi begini ya. Klaimnya kan tadi masih satu yang di plasenta, ya enggak? Iya. Ya. Nah, ibunya menunjuknya ada fat ya harusnya. Minta tolong. Oke. Nah, di kala 3 kita mau melakukan apa? Melakukan plasenta. Ya, disebut juga dengan kala uri, kala pengeluaran plasenta. Nah, di kala 3 ini sebelum kita melakukan persalinan plasenta, kita pastikan dulu ya, tidak ada janin kedua. Jangan sampai ibunya tidak tahu kalau hamilnya gemeli. Gemeli itu hamil kembar ya. Tapi kita palpasi fundusnya dulu. Kenapa kok fundus? Karena plasenta itu letaknya di atas, di fundur ya. Kita palpasi kontraksinya bagus apa tidak ya. Kemudian kita palpasi perutnya ibu ya, ada janin kedua atau tidak? Oh, tidak ada. Fundusnya, TFU-nya udah turun karena bayinya udah keluar tadi. Oke, sekarang kita yakin tidak ada janin kedua nih, kita mau mengeluarkan plasentanya. Nah, sebelum kita melakukan pengeluaran plasenta, kita injeksi apa dulu? Injeksi apa dulu? Oksitosin ya. Oksitosinnya ini 10 unit ya. Jadi teman-teman itu jangan satu ampul langsung diinjeksikan. Kita tidak tahu dalam satu ampul itu isinya berapa karena beda pabrik, beda isi. Kalau ini satu ampul 10 unit, barangkali nanti ada ampul yang isinya 5 atau 20 ya. 10 unit kita injeksikan secara IM di paha sepertiga atas bagian lateral, berarti bagian pinggir
Ya, ini kan ibunya begini ya kakinya. Kita yang injeksi di yang paling terdekat dengan kita. Ya, jadi seperti ke atas, posisi 90 derajat. Bu, ini saya mau nyuntik obat, ya oksitosin namanya. Biar perutnya mulus-mulus lagi, ari-arinya cepat keluar ya. Kita injeksikan sudutnya 90 derajat. Kalau IM perlu diaspirasi tidak? Perlu ya, aspirasi tidak ada darah. Oke, kita masukkan. Setelah injeksi kita masase perutnya ibu, ya, masase sambil dirasakan kontraksinya muncul apa tidak. Oke, ada kontraksi ya di situ. Kita melakukan PTT. Saat melakukan PTT, ya, PTT itu penegangan tali pusat terkendali, ya. Jadi ari-ari itu keluar tidak kita tarik, tapi kita tegangkan. Nama tekniknya adalah PTT. Ya. Cara menegangkannya, ya, saat tangan kanan menegangkan pemegang seperti ini, tangan kiri kita di suprapubis. Ya, kita sambil palpasi di sini. Ya, harapannya dengan kita palpasi bisa membantu meningkatkan kontraksi, ya, dan menahan di sini jangan sampai terjadi ruptur atau yang lain atau prolaps steril mungkin. Ya, kita tegangkan dengan teknik dorsokranial. Ya, dorso itu kan ke bawah, kranial ke atas ya. Kita tegangkan seperti ini. Oke, kita tegangkan. Tidak ditarik, kita tegangkan. Tahu menegangkan ya? Kita tegangkan. Oke, semakin memanjang. Kalau memanjang berarti dia sudah lepas. Ya, tapi kalau ditegangkan nggak ada perubahan, nggak panjang-panjang, kita curiga ada retensio placenta atau placentanya nempel tidak lepas. Nah, kalau sudah memanjang, kita dekatkan kurang lebih 5-10 dari introitus vagina. Ya, kita tegangkan lagi dorsokranial. Kita tegangkan, oke, memanjang. Nah, sambil di sini kita masase, ya. Nah, kita dekatkan lagi 5-10. Nah, kita tegangkan lagi, oh memanjang lagi. Oke. Sampai kapan? Sampai plasentanya terlihat di introitus vagina. Ya, Mas minta bantuannya didorong dari dalam bisa? Ya, kalau dia sudah terlihat, ya, nanti kita akan mengeluarkannya dengan 2 tangan. Coba didorong, Mas. Didorong. Oke. Ya, dorong lagi, tapi jangan dikeluarkan semua lagi. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, kita bantu mengeluarkan dengan 2 tangan, diputar secara terpilih. Kenapa terpilih? Biar menghindari supaya tidak ada yang terlepas. Ya, kita letakkan di underpad, kemudian kita ambil kaca, ya, kita bersihkan permukaannya sambil kita perhatikan ada yang robek tidak, utuh apa tidak, ya. Kemudian kita hitung juga kotilodonnya, ya. Oh, plasenta permukaannya utuh, selaputnya utuh. Jumlah kotilodon berapa? Normalnya 16-20, ya. Kita hitung sambil diperhatikan apakah kira-kira ada kotilodon yang terlepas. Kalau tidak ada berarti plasentanya utuh, tidak ada yang tertinggal. Kalau misalnya ada yang tertinggal bagaimana? Kita letakkan di bengkok dulu ya. Oke. Kalau ada yang tertinggal, ya ini kondisi patologis. Nanti si penolong ganti handscoon sampai ke siku, kemudian tangannya masuk, ya, mengambil membersihkan di area uterus, ya, memastikan bahwa semua plasenta sudah keluar. Itu namanya eksplorasi. Jadi nanti jangan kaget, explore. Nah, berarti yaitu mau dilakukan pembersihan di uterus dengan tangan si penolong masuk. Oke, plasenta sudah keluar. Kalau 3 sudah selesai ya. Nah, plasenta itu keluar kurang lebih berapa menit maksimal setelah bayi lahir? 5-15 menit. Ya. Oke, kita masuk ke kala 4. Nah, di kala 4 ini kita lihat ada luka apa tidak. Kalau ada luka berarti dilakukan hecting.
ya, dilakukan waxing, dirawat lukanya. Kalau sudah dirawat, kita lakukan vulva hygiene ya, jadi dibersihkan. Kemudian ibunya juga dirapikan. Kalau darah-darah di pinggir sini kita seka, pokok sampai bersih ibunya, underpadnya diambil ya, sambil kita lihat perdarahannya. Di kala 4 kita pantau berapa jam? 2 jam ya. 1 jam pertama kita lihat TTV-nya tiap berapa menit? 15. 1 jam kedua tiap 20 sampai 30 menit ya. Selain TTV yang kita lihat apa lagi? Perdarahan klinisnya ibu ya. Ibu ada keringat dingin enggak? Ibu ada pusing tidak? Ibu bisa pipis tidak? Kenapa pipis kita tanyakan? Karena kalau ibunya bisa pipis berarti ada kontraksi di vesikanya ya. Kalau ada kontraksi di vesika berarti muskulusnya yang berkontraksi di situ, sehingga vesika uterusnya juga kontraksinya bagus. Tapi kalau ibunya tidak bisa pipis ya, misalnya sudah minumnya banyak tapi nggak ada pipis, kita curiga jangan sampai kontraksi uterusnya tidak bagus. Oke. Selain itu, selain klinisnya, ibu pusing, keringat dingin, kita lihat juga ibu ngantuk apa tidak. Kalau ngantuk, boleh tidur apa enggak kalau ngantuk? Enggak boleh ya, jangan sampai nanti ternyata ibunya bukan tidur tapi karena pembenturan kesadaran tadi. Lalu di kala 4 ini setelah ibunya bersih, diganti celana dalam, bajunya baru, ya kita observasi, kita KIE juga. KIE itu komunikasi, informasi, edukasi. Ya, kita edukasi ke ibu. Bu ini sudah selesai ya, ibu tinggal menunggu 2 jam di sini diobservasi dulu, nanti boleh pindah ruangan. Ibu kita ajari cara menyusui juga boleh, sekaligus di massage perutnya. Bu ini sambil menunggu pindah ruangan, perutnya di ini ya, diusuk-usuk ya, dioles-oles begini boleh Bu ya. Itu kita membantu untuk mengajarkan ya, supaya pasiennya memasase perutnya sendiri sambil menunggu 2 jam ya. Kita edukasikan kalau memang ada luka ya, bagaimana nanti pipisnya, BAB-nya. Nanti ibu kalau pipis tidak usah takut, setelah pipis dikeringkan, lukanya dilap, terus ganti pembalut. Setelah pun juga seperti itu ya Bu. Tuh, ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan kalau 1 sampai 4?